Market Movers pekan kelima bulan April 2020. Gejolak di pasar keuangan kemungkinan masih akan berlangsung di pekan ini dengan masih berlangsungnya wabah virus corona dan upaya-upaya penyelamatan ekonomi dari berbagai pemerintahan negara dan bank sentral yang saat ini sedang bertarung menghadapi potensi resesi. Senin 27 April, dengan tidak adanya data ekonomi penting hari ini, maka pergerakan pasar kemungkinan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan dampak virus COVID-19 terhadap perekonomian dan stabilisasi harga minyak mentah. Selasa 28 April, Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang akan merilis kebijakan moneter terbarunya untuk waktu yang tentatif hari ini. Bila mereka secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan atau melakukan pembelian obligasi yang lebih besar dari yang sudah berjalan saat ini untuk menopang perekonomian, maka USD JPY berpeluang untuk bergerak naik. Kemudian di malam hari, pasar akan menantikan perilisan data ekonomi Amerika Serikat seperti data neraca perdagangan bulan Maret pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan data survei tingkat keyakinan konsumen Amerika Serikat bulan April yang dirilis oleh The Conference Board pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bila kedua data tersebut dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpotensi memicu penguatan dolar Amerika Serikat dan menekan turun harga emas. Rabu 29 April, pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat, Australia akan merilis data indeks harga konsumen kuartal pertama tahun 2020. Data ini adalah data indikator inflasi. Bila data dirilis lebih tinggi dari perkiraan, ini berpeluang menopang kenaikan AUD/USD. Selanjutnya pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, Jerman dijadwalkan merilis data indeks harga konsumennya untuk bulan April. Bila data dirilis lebih tinggi dari estimasi, ini berpotensi menjadi katalis positif untuk kinerja Euro/USD. Dan jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju ke data GDP Amerika Serikat untuk kuartal pertama tahun 2020. Data ini menjadi indikator penting tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Bila data dirilis lebih buruk dari perkiraan, ini berpeluang mendorong naik harga emas karena pelemahan dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, harga emas berpeluang melanjutkan kenaikannya bila data penjualan rumah Amerika Serikat yang tertunda untuk periode Maret yang dirilis pukul 21 waktu Indonesia Barat hasilnya lebih buruk dari estimasi. Setengah jam kemudian, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa pasar akan menantikan perilisan data cadangan minyak mentah mingguan Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Energy Information Administration atau EIA. Bila data yang dirilis kembali menunjukkan kenaikan cadangan seperti 13 pekan sebelumnya, maka harga minyak mentah berpeluang bergerak turun karena ini memperkuat kekhawatiran oversupply. Kamis 30 April, Federal Open Market Committee atau FOMC Bank Sentral Amerika Serikat akan merilis keputusan suku bunga acuan terbaru pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, serta akan melaporkan hasil pertemuan mereka dalam konferensi pers yang akan dilakukan 30 menit kemudian. Bila mereka memangkas suku bunga atau kembali melonggarkan kebijakan moneter dalam rangka memulihkan ekonomi Amerika Serikat, maka dolar AS berpeluang melemah dan harga emas berpotensi naik. Pukul 6:50 waktu Indonesia Barat pagi hari, Jepang akan merilis data produksi industri untuk periode Maret. Bila data tersebut lebih rendah dari estimasi, ini berpotensi memicu kenaikan USD JPY. Selanjutnya, fokus pasar akan tertuju pada data penting dari Tiongkok dan Selandia Baru yang akan dirilis bersamaan pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tiongkok akan merilis data indeks aktivitas manufaktur dan sektor jasa untuk periode April. Bila data dirilis lebih rendah dari estimasi, ini berpotensi memicu penurunan AUD/USD. Sementara itu dari Selandia Baru, Bank ANZ akan merilis hasil survei tingkat keyakinan para pengusaha domestik untuk periode April. Bila data yang dirilis lebih buruk dari estimasi, maka NZD/USD berpeluang bergerak turun. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Prancis yang merupakan salah satu negara ekonomi maju di Eropa akan merilis data GDP atau tingkat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama mereka. Bila hasilnya lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang menekan turun Euro/USD. Setelahnya, pukul 14:55 waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju ke data perubahan jumlah pengangguran Jerman di bulan April. Bila data menunjukkan angka yang lebih tinggi dari estimasi, maka Euro/USD berpeluang bergerak turun lebih lanjut.
Pukul 16 waktu Indonesia Barat, volatilitas pergerakan Euro USD berpeluang kembali membesar sebelum fokus tertuju ke keputusan moneter terbaru dari Bank Sentral Eropa. Di jam ini, zona Euro akan merilis data GDP dan inflasi konsumen. Bila kedua data tersebut dirilis pesimis, ini berpeluang memberi tekanan lebih lanjut ke Euro USD sebelum keputusan Bank Sentral Eropa. Tepat pukul 18:45 waktu Indonesia Barat, Bank Sentral Eropa atau ECB akan merilis kebijakan suku bunga terbaru mereka. Bila mereka memangkas suku bunga, maka Euro USD berpeluang turun semakin dalam. 45 menit kemudian, pukul setengah 8 malam waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan data ekonomi penting dari Kanada, Amerika Serikat, serta konversi pers Bank Sentral Eropa atau ECB yang mana semuanya berpotensi memicu tingginya volatilitas di pasar. Dari Kanada, mereka akan merilis data GDP untuk bulan Februari. Bila data dirilis lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang mendorong naik USD CAD. Dari Amerika Serikat, akan dirilis data klaim tunjangan pengangguran dan data jumlah belanja pribadi. Bila kedua data tersebut menunjukkan angka yang lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang menopang kenaikan harga emas. Sementara itu, bila hasil konferensi pers Bank Sentral Eropa menghasilkan pandangan yang dovish atau pesimis, maka Euro USD berpeluang bergerak turun. Selanjutnya pukul 20:45 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan perilisan data indeks kondisi bisnis di wilayah Chicago, Amerika Serikat. Bila data dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang menjaga performa positif harga emas karena pelemahan dolar Amerika Serikat. Jumat 1 Mei, jam setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat, Jepang akan merilis data indeks aktivitas manufaktur final untuk bulan April. Bila data menunjukkan level yang lebih tinggi dari estimasi, atau bahkan bisa di atas level 50, ini berpeluang memperkuat nilai tukar yen atau USD JPY bergerak turun. Selanjutnya di sore hari pukul 15:30 waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis data indeks aktivitas manufaktur final untuk periode April. Bila data dirilis lebih rendah dari perkiraan, ini berpeluang mendorong turun GBP USD. Setelahnya, di malam hari, pukul 21 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan data indeks aktivitas manufaktur Amerika Serikat bulan April dari Institute for Supply Management atau ISM. Ini merupakan data ekonomi penting terakhir di pekan ini. Bila data dirilis lebih rendah dari estimasi, harga emas berpeluang untuk menguat. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda.